Hari keduanya baru ada pengajian. Dan saya taunya dari mantan karyawan nih yang awal tadi yang Agil sama Aji. Oh, oke. Ini dia teman Mereka saya. datang. Mereka datang karena teman saya. Terus emang udah merebak aja nih korban kayak gini jadi dia datang. Dia datang tahlilan. Baru setelah tahlilan dia cerita. Saya cerita dari dua orang ini. Si Agil bahwa dulu juga sempet saya mau dibawa karena apa namanya, dia tuh pesugihan duit bibit. Jadi dia biar kayak kenapa uang nggak pernah ditanyain, ya biar diambil ntar ditukar sama nyawa. Oh, duit yang di kotak itu ya? Iya yang Yang di dilaci. laci ya? Iya. Dia ngomong kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Kan saya masih nggak percaya. Kamu tahu kan pangkalan itu yang satu lagi. Dulu ada temannya dia nih bertiga yang pas sebelum saya. Dia itu dipercaya. Dia usianya di atas dia sama si Agil nih, si almarhum Rohman. Dia dipercaya megang tuh gerobak. Dia suka nguntitin. Kejadian tuh dia meninggal di Jogja itu balik mau ke rumah. Kan pangkalan dia agak jauh dari pangkalan saya nih. Dia nabrak gapura yang mau masuk ke dalam rumah. Dia meninggal langsung di situ. Itu 1 minggu doang dia. Dari situ Aji juga nguatin. Terus orang tuanya coba ke orang pinter lah. Tetangga desa kita kan ada kiai. Dia nanya. Ternyata ini udah dijadiin tumbal. Karena si almarhum ini pernah apa namanya kayak nguntit duitnya. Emang gak terlalu gede. Cuma apapun itu udah jadi tanda tangan perjanjian gitu. Dari situ orang tuanya ya ngebuka. Dalam arti ngebuka itu ternyata pas kejadian si almarhum dimimpin itu orang tuanya ngelihat. Jadi almarhum dimimpi dikejar sosok itu orang tuanya ngelihat sama apa yang dirasain sama almarhum. Cuma mau ngabarin itu kayak gimana ya, takut si almarhum gak betah. Maksudnya bukan gak betah ya, baru kerja udah ditelepon kan takutnya gimana, ngejaga gitu orang tuanya. Baru tuh oh ternyata kayak gini. Terus dari almarhum Rohman yang pertama kejadiannya sama, rame kan sempat viral, dan dia nyampe sekarang nggak balik. Dan ibu dari almarhum ya sama, karena satu dia anak pertama atau anak satu-satunya, akhirnya shock sampai sekarang nggak balik. Jadi kayak ke Jakarta tapi nggak tahu kabarnya. Terus alasan kenapa saya kalau siang jarang makan, saya pernah ngalamin sekali. Itu yang bikin trauma saya makan. Jadi sebelum bos ini makan dulu kita nggak boleh makan. Kenapa? Nah ini saya pernah ngalamin. Jadi nasi itu baru matang nih, saya ngambil dong buat di piring, saya tinggal ke belakang buat ke kamar mandi. Saya balik lagi, itu nasi udah berlendir. Baunya itu nggak enak banget. Kalau nasi basi masih mending. Itu seginiin tuh kayak ada apa ya, air liur gitu. Itu saya mutusin kenapa pas siang. Ya itu alasan saya nggak pernah makan siang, karena saya pernah ngalamin kejadian nasi ini baru matang. Saya nyendok buat taruh di piring, saya tinggal buat ke kamar mandi. Nggak lama saya ke kamar mandi, orang kencing doang, saya balik lagi ngambil nasi nih. Itu saya giniin kan pakai sendok, udah berlendir. Jadi kayak kalau nasi basi masih mending, itu baunya lebih dari nasi basi, bau banget. Saya nggak jadi makan. Itu alasan saya nggak pernah makan siang. Baru ya itu. Terus buat bos perempuannya kita nggak pernah tegur sapa. Ngeliat aja baru dia pas mau balik ke Pemalang itu yang sama bosnya. Setelah kita 8 hari di Jogja. Selebihnya kita nggak pernah tegur sapa. Terus nggak pernah ngeliat lagi. Anaknya? Sama. Jadi di dalam kamar terus. Jadi kamar dia itu depan. Tengah kamar kosong. Belakang kamar saya. Dan kamar tengah ini kosong ini tuh nggak tahu apa gitu loh. Pikiran saya mungkin gudang gitu. Gudang atau gimana itu nggak pernah. Saya nggak pernah ngelihat itu. Kamar dibuka nih, kamar tengah dibuka itu nggak pernah ngelihat. Dari situ itu aja sih Nyai ceritanya. Aneh ya. Aneh. Yang saya nggak habis pikir adalah satu rumah tetapi tidak pernah bertemu sama sekali. Iya. Terus kalau dia emang bos ya kita kan karyawan. Iya. Harusnya diajak ngobrol ya, bukan kita pengen so asik, enggak, kayak pengen ngobrol gitu loh. Apa ditegur gitu. Iya.
Ketika kejadian istrinya pun nggak keluar. Ya, di dalam terus. Entah itu keluar atau enggaknya, itu saya sering dengernya tuh kalau jam 2 kan ada orang jalan ke belakang. Itu pasti di jam-jam segitu. Tapi kan yang saya bilang, kita pakai pintu. Jadi cuma lihat bayangan orang jalan doang. Tapi itu siapa nggak tahu. Pikiran saya mungkin istrinya kali gitu. Cuma kita nggak pernah mastiin bahwa itu istrinya bener, itu nggak tahu. Tunggu, sebelah gue siapa? Gak usah megang-megang. Gitu. Ya, gak usah megang-megang. Gak suka dipegang-pegang. Liatin aja. Jadi ternyata pesugihan itu ada ya? Kalau di saya itu banyak kan dia bilangnya pesugihan duit bibit. Duit bibit ya? Jadi duit itu bisa dibarter dengan nyawa asal dimakan sama korbannya. Berapapun yang diambil? Iya, mau 1000 perak, 100 perak pun udah kayak perjanjian gitu. Kayak kalau bahasa Jawa ada, kalau dalam bahasanya itu ada satu ini ya, istilah itu namanya batang haramnya. Oh, itu artinya itu apa ya, intinya ya kita tahu itu artinya apa. Cuma kalau di Indonesia ini nggak tahu. Itu namanya batang haramnya. Kamu udah makan batang haramnya. Berapapun ya, misalkan cuma sekecil-kecil 10.000 pun, 100 perak pun udah ada perjanjian, berarti udah terikat kontrak. Karena kita ngerasa ngambil punya dia. Dan Bang, saya mau tanya Bang, selepas almarhum meninggal, pernah nggak dalam mimpi atau apa Abang dimimpiin atau almarhum mencoba berkomunikasi dengan Abang sendiri? Kalau dimimpiin pernah sekali doang, tapi dia nggak ngomong. Oke. Cuma kayak ada di satu kayak dimensi apa, dia diem doang. Dan saya juga mau ngomong nggak bisa. Tapi tahu nih almarhum, tapi nggak ada interaksi kita komunikasi ngobrol gitu, enggak. Cuma ngeliat doang, duduk kayak gitu. Paling doa-doa dong, kayak mungkin minta didoain gitu aja sih. Selebihnya saya nggak tahu. Mas setelah kejadian itu juga kan bosnya cabut dari kampung saya, rumahnya udah terbengkalai. Padahal kejadian itu baru di November atau Oktober ya 2022. Setahun lebih. Setahun lebih ya. Iya. Dan setelah kejadian itu Bang, pernah denger nggak? Maksudnya ini jualan buburnya, apakah dia tetap di sana atau dia berpindah atau gimana gitu? Kalau lokasi buburnya sih katanya kan teman saya juga ada yang usaha juga yang masih di situ. Oh, masih di situ. Masih. Cuma emang kayaknya dia udah gak jualan sama orang-orang kita nih, kayak beda orang. Oh, dari daerah lain iya, mungkin gitu. Ya. Karena di Pemalang juga dia sempat rame. Dia sekalinya pulang juga malu karena udah udah dijudge kayak gitu. Iya. Apalagi di daerah ya, istilah di kampung apalagi. Pasti gosip tuh lebih cepat nyebar ya. Karena banyak sih pengusaha-pengusaha di saya dengan yang memakai kayak gituan. Di Jakarta atau di mana, kayak ya kita nggak mungkin kosong dong mau merantau ke kota orang. Iya betul. Kayak balik dari kampung harus kamu punya apa nih, harus merantau di Jakarta apa gimana. Iya. Di situ ya di saya lebih ke gengsi, harus balik itu jadi orang. Gitu, luar biasa ceritanya Kang Angga. Ya itu alasan saya nggak pernah makan siang, karena saya pernah ngalamin kejadian nasi ini baru mateng, saya nyendok buat taruh di piring, saya tinggal buat ke kamar mandi. Nggak lama saya ke kamar mandi, orang kencing doang, saya balik lagi ngambil nasi nih, itu saya giniin kan pakai sendok, udah berlendir. Jadi kayak kalau nasi basi masih mending, itu baunya lebih dari nasi basi, bau banget. Saya nggak jadi makan, itu alasan saya nggak pernah makan siang. Baru ya itu, terus buat bos perempuannya kita nggak pernah tegur sapa, ngeliat aja baru dia pas mau balik ke Pemalang itu yang sama bosnya setelah kita 8 hari di Jogja. Selebihnya kita nggak pernah tegur sapa, terus nggak pernah ngeliat lagi. Anaknya sama, jadi di dalam kamar terus. Jadi kamar dia tuh depan, tengah kamar kosong, belakang kamar saya, dan kamar tengah ini kosong ini tuh nggak tahu apa gitu loh. Pikiran saya mungkin gudang gitu, gudang atau gimana, itu nggak pernah. Saya nggak pernah ngeliat itu.
kamar dibuka nih, kamar tengah dibuka itu nggak pernah ngeliat. Dari situ itu aja sih Nyai ceritanya. Aneh ya. Aneh. Yang saya nggak habis pikir adalah satu rumah tetapi tidak pernah bertemu sama sekali. Iya. Terus kalau dia emang bos ya kita kan karyawan. Iya. Harusnya diajak ngobrol ya, bukan kitanya pengen so asik, enggak, kayak pengen ngobrol gitu loh. Apa ditegur gitu. Iya. Ketika kejadian istrinya pun nggak keluar. Ya. Di dalam terus. Entah itu keluar atau enggaknya, itu saya sering dengernya tuh kalau jam 2 kan ada orang jalan ke belakang. Itu pasti di jam-jam segitu. Tapi kan yang saya bilang kita pakai pintu. Jadi cuma lihat bayangan orang jalan doang, tapi itu siapa nggak tahu. Pikiran saya mungkin istrinya kali gitu. Cuma kita nggak pernah mastiin bahwa itu istrinya bener, itu nggak tahu. Tunggu, sebelah gue siapa? Gak usah megang-megang. Gitu. Ya, gak usah megang-megang. Gak suka dipegang-pegang. Liatin aja. Jadi ternyata pesugihan itu ada ya? Kalau di saya itu banyak kan dia bilangnya pesugihan duit bibit. Duit bibit ya? Jadi duit itu bisa dibarter dengan nyawa asal dimakan sama korbannya. Berapapun yang diambil? Iya, mau 1000 perak, 100 perak pun udah kayak perjanjian gitu. Kayak kalau bahasa Jawa ada, kalau dalam bahasanya itu ada satu ini ya, istilah itu namanya batang haramnya. Oh itu artinya itu apa ya, intinya ya kita tahu itu artinya apa. Cuma kalau di Indonesia ini ya nggak tahu. Itu namanya batang haramnya. Kamu udah makan batang haram. Berapapun ya, misalkan cuma sekecil-kecil 10.000 pun, 100 perak pun udah ada perjanjian, berarti udah terikat kontrak. Karena kita ngerasa ngambil punya dia. Dan Bang, saya mau tanya Bang, selepas almarhum meninggal, pernah nggak dalam mimpi atau apa Abang dimimpiin atau almarhum mencoba berkomunikasi dengan Abang sendiri? Kalau dimimpiin pernah sekali doang, tapi dia nggak ngomong. Oke. Cuma kayak ada di satu kayak dimensi apa, dia diem doang. Dan saya juga mau ngomong nggak bisa. Tapi tahu nih almarhum, tapi nggak ada interaksi kita komunikasi ngobrol gitu, enggak. Cuma ngeliat doang, duduk kayak gitu. Paling doa-doa dong, kayak mungkin minta didoain gitu aja sih. Selebihnya saya nggak tahu. Mas setelah kejadian itu juga kan bosnya cabut dari kampung saya, rumahnya udah terbengkalai. Padahal kejadian itu baru di November atau Oktober ya 2022. Setahun lebih. Setahun lebih ya. Iya. Dan setelah kejadian itu Bang, pernah dengar nggak? Maksudnya ini jualan buburnya apakah dia tetap di sana atau dia berpindah atau gimana gitu? Kalau lokasi buburnya sih katanya kan teman saya juga ada yang usaha juga yang masih di situ. Oh masih di situ. Masih. Cuma emang kayaknya dia udah kejualan sama orang-orang kita nih, kayak beda orang. Oh dari daerah lain. Iya gitu. Ya. Karena di Pemalang juga dia sempet rame. Dia sekalinya pulang juga malu karena udah udah dijudge kayak gitu. Iya. Apalagi di daerah ya, istilah di kampung apalagi. Pasti gosip tuh lebih cepat nyebar ya. Karena banyak sih pengusaha-pengusaha di saya dengan yang memakai kayak gituan. Di Jakarta atau di mana, kayak ya kita nggak mungkin kosong dong mau merantau ke kota orang. Iya betul. Kayak balik dari kampung harus kamu punya apa nih, harus merantau di Jakarta apa gimana. Iya. Di situ ya di saya lebih ke gengsi, harus balik itu jadi orang. Luar biasa ceritanya Kang Angga. Itulah tadi cerita dari Kang Angga, pesugihan uang bibit. Dari cerita tersebut kita bisa ambil hikmahnya, ambil positifnya, dan yang negatifnya kita jadikan sebagai pelajaran untuk kehidupan kita berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.